Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi bukurina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan, memberikan kita taufik, hidayah, ma'unah, sehingga kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian juga duduk di dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan membaca dari kitab Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Pembahasan yang sebelumnya kita masih membahas pada keutamaan puasa dan juga hal yang berkenaan dengan motivasi puasa. Dan kita masih melanjutkan pada pembahasan yang sama. Maka di sini musannif rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasih jannati. Allahumma amin. Wa jadirun, dan sudah selayaknya bi an yakuna kadzalik, bahwasanya puasa itu memiliki keutamaan semacam itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya memang sudah layak apabila puasa ini salah satu keutamaannya adalah Allah sediakan pahala yang tidak terbatas. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan li'anna shauma, karena puasa itu innama kana lahu, adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah selayaknya tidak memiliki batasan. Karena yang mengetahui batasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musyarrafan bin nisbati ilaihi. Wa musyarrafan, dan dimuliakan dengan penisbatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu hal yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kemuliaan. Dan itu yang disebutkan juga oleh para ulama tafsir ketika membahas tentang kaidah dalam usul tafsir. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan suatu hal misalkan, maka itu menunjukkan kemuliaan hal tersebut. Maka ketika sesuatu itu dihubungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki kemuliaan. Sebagaimana yang kemarin juga kita sudah singgung. Sebagaimana bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika satu area khusus, satu bangunan khusus, yaitu Ka'bah, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Baitullah. Banyak rumah-rumah, tapi Allah menisbatkan secara khusus ada satu rumah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki kemuliaan. Dan apakah ada yang tahu batas kemuliaannya sampai seberapa? Tidak ada yang tahu. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula juga puasa. Sebagaimana dalam hadis, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Batasannya tidak ada yang tahu.
Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menisbatkan kepada dirinya. Wa in kanatil ibadatu, meskipun semua ibadah, atau wa in kanatil ibadatu, meskipun ibadah-ibadah, kulluha, semuanya itu lahu, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita tahu bahwasanya tidak boleh orang kan menisbatkan ibadah kepada selain Allah. Salat ya hanya untuk Allah, zakat untuk Allah, sedekah untuk Allah, baca Quran untuk Allah. Tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan pahala puasa dan ibadah puasa dinisbatkan langsung kepadanya. Dan beliau menyampaikan kama syarrafal baita binisbati ila nafsihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ka'bah ketika dinisbatkan kepada dirinya, yaitu Baitullah, rumah Allah. Maka Ka'bah memiliki kemuliaan dibanding dengan bangunan lainnya. Wal ardu kulluha lahu. Sedangkan kita tahu semua bumi, semua bagian dari bumi, baik yang luar ataupun yang dalam, maka semuanya milik Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bagi Ka'bah dengan menisbatkan Ka'bah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lima nayaini, dan hal ini karena ada satu atau karena dua sebab, ya. Karena dua makna atau dua sebab yang membuat puasa memiliki keistimewaan semacam ini. Beliau menyampaikan qala ahaduhuma, salah satunya adalah anna sauma, bahwasanya puasa itu kafun wa tarkun. Kaf itu maknanya menahan, tark itu maknanya melepaskan. Ya. Salah satunya kenapa puasa itu memiliki keistimewaan, kata Imam Ghazali, ada dua sebab. Sebab yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang ada sisi menahan, ada sisi melepaskan. Ya. Ibarat rem, ya, atau kendaraan. Ya, ibadah itu seperti ibadah puasa itu seperti rem. Kadang ada suatu kesempatan kita harus menahan supaya nggak nabrak, supaya tidak terperosok. Atau yang semisalnya. Ada waktunya juga kita untuk melepaskan rem itu supaya kendaraan bisa berjalan normal atau berjalan lebih cepat. Wa huwa fi nafsihi sirrun. Dan puasa itu, di dalam ibadah puasa ada rahasia. Laisa fihi amalun yusyahid au yusyahidu. Yang tidak ada di dalamnya sebuah amal yang bisa untuk disaksikan. Dalam artian puasa itu, ibadah puasa itu kan seperti tidak ada ibadah. Kalau kita lihat orang puasa itu seperti tidak ada apa? Ibadah. Ya. Dalam artian karena puasa itu kan ibadahnya kan tidak melakukan apa-apa. Ibadahnya puasa itu tidak melakukan. Beda halnya dengan sholat. Sholat itu dari sesuatu yang enggak ada kita harus adakan. Orang zakat dari sesuatu yang enggak ada kita harus adakan. Haji dari sesuatu yang enggak ada kita harus adakan. Nah puasa dari sesuatu yang ada kita tidak lakukan. Dan orang tidak akan tahu bahwasanya itu adalah ibadah. Jadi ibadah puasa itu memang ibadah yang memang tidak bisa dilihat. Ibadah yang tidak bisa dilihat. Apa bedanya orang yang enggak makan karena puasa dengan orang yang enggak makan karena besok mau operasi? Enggak ada bedanya. Makanya beliau mengatakan laisa fihi amalun yusyahad. Di dalam ibadah puasa enggak ada amal yang bisa dilihat orang. Sehingga kemungkinan riya sangat sedikit sekali. Kemungkinan riya sangat sedikit sekali. Berbeda dengan ibadah yang lain. Orang baca Quran, orang sholat, orang haji, orang zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Itu ada unsur riya karena bisa dilihat oleh manusia ibadahnya. Tapi puasa tidak ada yang tahu orang itu mungkin ya jalan atau apa. Enggak ada yang tahu kalau dia sedang puasa. Tidak ada yang tahu bahwasanya malaikat sedang mencatat setiap kebaikan yang dia lakukan. Padahal di mata manusia dia tidak melakukan apapun.
Itu kata Imam Ghazali. Dan beliau mengatakan wa jami'u a'mali ta'at, dan seluruh amal ketaatan bimusyahadin, itu dilihat orang. Seluruh amal ketaatan, amal ibadah itu dilihat orang. Ya. Minal khalqi, dari makhluk yang ada. Wa mar'a, dan juga disaksikan. Wasaumu, sedangkan puasa la yarahu, tidaklah melihat puasa ini illallahu azza wajal, kecuali Allah azza wajal. Puasa ini enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Makanya kemarin sempat kita singgung, ada sebagian para ulama salaf terdahulu itu, ada yang dia berpuasa di sisi keluarganya, dan keluarganya enggak tahu sampai beberapa waktu. Karena ibadah puasa itu ibadah yang tersembunyi. Ya tadi, karena ibadah puasa itu adalah sesuatu yang sifatnya menahan dan meninggalkan. Fa innahu amalun fil batini. Sesungguhnya puasa itu adalah amalun, sebuah amal fil batini, di dalam jiwa. Bisabril mujarradi, dengan kesabaran saja. Orang puasa itu modalnya tentunya yang pertama ilmu, yang kedua sabar. Yang kedua apa? Sabar. Ya. Sabar untuk apa? Sabar untuk tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. Maka itu modalnya puasa. Ya. Orang yang tidak sabar, ya, melihat ya siang-siang mungkin terik matahari yang begitu menyengat. Ya, alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kita hawa yang sejuk. Ya. Barangkali nanti mungkin pada waktunya matahari luar biasa menyengat, ya, kemudian kita berjalan haus luar biasa, ya, tengah siang hari, kemudian ternyata di pinggir jalan ada berbagai macam varian minuman yang segar. Orang kalau nggak sabar ya mampir, ya. Dan juga misalkan makanan, ya, makanan, ya. Misalkan kita berada di lingkungan yang ya mungkin orang-orangnya nggak puasa. Kemudian kita berpuasa, melihat makanan berbagai macam. Ya. Maka kalau kita tidak sabar menahan diri, ya kita akan mengambilnya. Makanya modal dari orang yang berpuasa itu adalah sabar. Oleh karenanya Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Nabi SAW menyampaikan puasa itu khusus untuk Allah, ya, dan Allah yang akan membalasnya. Sedangkan dalam hadis yang lain, ya, as-saumu nisfus sabr, sebagaimana sudah disebutkan. Puasa itu separuh dari kesabaran. Ya, separuh dari kesabaran. Karena separuhnya lagi adalah niat yang benar. Ya, niat kemudian apa? Dia sabar. Itu alasan yang pertama, kenapa puasa memiliki keutamaan. Watsani, alasan yang kedua, annahu qahrun, bahwasanya puasa itu sebagai penyempit atau sebagai musuh, ya, atau sebagai sesuatu yang bisa mengalahkan li'aduwillahi azza wajal, terhadap musuh Allah azza wajal. Ya, puasa itu bisa menjadi musuh bagi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu siapa? Syaitan. Puasa itu menjadi sesuatu yang bisa mengalahkan setan. Fa inna wasilata syaitan la'anahullah, karena jalannya setan, semoga Allah melaknat setan, adalah asyahwat, adalah syahwat. Jalannya setan masuk ke dalam tubuh kita itu melalui pintu apa? Syahwat. Syahwat itu nanti akan mengarahkan pada kemaksiatan. Dan para ulama menyampaikan syahwat terbesar itu ada dua, syahwat perut dan syahwat farji. Ya, syahwat perut dan kemaluan, itu syahwat terbesar. Ya. Maka ketika berpuasa yang paling ditekan adalah dua syahwat ini, perutnya dan kemaluannya. Maka ketika syahwat ini ditekan, setan akan kesulitan untuk mencari pintu masuk. Ya. Dan beliau mengatakan qala wa innama taqwa wa innama taqwa syahwatu, dan sungguhnya semakin kuat syahwat itu bil akli wasyurbi, dengan makan dan minum. Ya, dengan makan dan minum. Syahwat itu semakin kuat ketika orang makan
minum. Ya. Dan itu adalah pintu setan. Itu adalah apa? Pintu setan. Walidzalika qala, oleh karenanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya setan itu la yajri min ibni Adam, berjalan ya mengalir dari tubuh manusia majrad dam, sesuai dengan aliran darah. Ya, setan itu mengalir pada tubuh manusia dengan aliran darah. Kemudian Imam Ghazali menambahkan ya, hadisnya ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Ya. Imam Ghazali mengomentari hadis ini, fadayyiku majariyahu bilju'. Maka sempitlah atau sempitkanlah jalannya setan dalam tubuh kita dengan lapar. Ya, dengan apa? Lapar. Orang kalau lapar, ya, orang kalau lapar, semakin dia lapar, semakin dia tidak terlalu memikirkan maksiat. Karena yang dipikirkan apa? Pengen makan. Orang semakin lapar, akan semakin sedikit mikir untuk maksiat. Semakin lapar, semakin sedikit. Semakin lapar, semakin sedikit. Jadi puasa itu semakin lapar, semakin bagus harusnya. Ya, nyambut gawe pabrik itu ya. Makin lapar, makin bagus harusnya. Ya. Kenapa? Karena keinginan maksiat pasti akan menurun. Orang sudah nggak mikir maksiat, wis lesu kok ngene macam-macam, wis mikirin kok endang buku, endang wis. Itu mikirnya. Ya. Oleh karenanya beliau mengomentari hadis ini bahwasanya setan itu berjalan di tubuh manusia dengan aliran darah. Kata Imam Ghazali, fadayyiku majariyas syaitan au fadayyiku majariyahu bilju. Maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan berlapar-lapar. Walidzalika qala li Aisyah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dawimi qar'a babil jannah. Ya, hendaknya engkau senantiasa mengetuk pintu surga. Ya, hendaknya engkau senantiasa mengetuk pintu surga. Ya, ini adalah riwayat disebutkan oleh Imam Ghazali, ini sebuah riwayat hadis. Tapi kata Imam Al-Hafidz Al-Iraqi, beliau menyatakan, ya, sepertinya ini bukan hadis, ya. Ya, kalaupun ini hadis maka tidak sah dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tidak didapati sanadnya. Gitu. Tapi kita baca saja. Qalat bimadza, maka Sayyidah Aisyah mengatakan dengan apa? Qala, maka Nabi mengatakan bilju', dengan rasa lapar. Ya, dengan rasa lapar. Ya, tapi tadi kata Al-Hafidz Al-Iraqi ini ya tidak sah dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak memiliki alur ya, sanad yang jelas. Tapi ala kulli hal ya, bahwasanya memang dibenarkan bahwanya setan itu berjalan dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan maka hendaknya kita persempit jalannya setan itu dengan rasa lapar. Maka rasa lapar akan menurunkan keinginan untuk melakukan perbuatan dosa. Ketika seorang semakin turun keinginannya melakukan dosa, maka insya Allah dia akan semakin dekat dengan surga. Maka secara makna ya benar apa yang disampaikan di sini, meskipun tidak sah dinisbatkan sebagai satu hadis. Kemudian beliau mengatakan qala wasayati, dan akan datang penjelasan fadlul ju' tentang keutamaan lapar. Fi babi syarrit ta'am. Ya, dalam bab ya keburukan makanan wa ilajihi, dan bagaimana mengobatinya. Ya, min rubu'il muhlikat, termasuk ya seperempat daripada penghancur. Ya, di antara penghancur di antara penghancur dalam kehidupan, yaitu berlebihan. Ya, di antaranya adalah berlebihan dalam urusan perut. Itu bisa menghancurkan kehidupan. Berlebihan dalam urusan perut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala falamma kana saumu, maka ketika kita tahu bahwanya puasa ini alal khusus, secara khusus, qam'an, sebagai sesuatu yang bisa mengalahkan li syaitan, terhadap setan, wasaddan, dan sebagai penutup lima salikihi, untuk jalannya setan, watadyiqan, dan menyempitkan lima jarihi, terhadap
alirannya setan dalam tubuh manusia, istahaqqat takhsisa, maka puasa memang berhak mendapatkan derajat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Binisbati ilallahi azza wajal, dengan langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sebab kedua, kenapa puasa kok istimewa dinisbatkan kepada Allah secara langsung? Karena puasa itu salah satu alasannya ya, yang kedua, karena setan akan kesulitan untuk menggoda manusia ketika manusia itu puasa. Ya, makanya dalam hadis yang masyhur ya, kita mengetahui ya, Nabi SAW menyampaikan, ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian bisa menikah maka menikahlah. Jika tidak bisa, maka kata Nabi SAW, salah satu solusinya supaya bisa mengontrol syahwat hawa nafsunya, ya, fa'alaihi bisawm atau fa'alaihi bisyam, maka hendaknya dia puasa. Ya. Maka hendaknya apa? Dia puasa. Kata Nabi SAW, faedahnya apa? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena puasa itu bisa lebih menundukkan pandangan. Dan pandangan itu salah satu pintu masuknya setan. Dalam satu hadis, ya, Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' Dawa kalau nggak salah, dan juga beberapa dalam riwayat Ahmad. Nabi SAW menyampaikan, an-nadhratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Pandangan itu adalah satu anak panah beracun dari anak panahnya iblis. Ya. Dan faedah yang kedua, kata Nabi SAW, itu bisa menekan keinginan farj, keinginan kemaluan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini beliau melanjutkan, qala fa fi qam'i aduwillah. Maka dalam masalah atau maka dalam hal puasa itu bisa mengalahkan musuh Allah, nusratun lillahi subhanah. Itu maka menjadi kemenangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin kita bisa mengalahkan setan, maka itu semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemenangan kita. Kemenangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nasirullahi ta'ala mauqufun 'ala nusrati lahu. Ya. Dan orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala, ya, maka atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa didapatkan ketika ada kemenangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada kemenangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita bisa mengalahkan setan, maka itu menunjukkan kemenangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada kemenangan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepada kita. Qala Allah taala, ya, kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Ya, dan Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Ya. Dan beliau mengatakan qala fal bidayatu bil juhdi minal abdi. Maka puasa itu harus dimulai dengan apa? Fal bidayah, maka permulaannya, maksudnya permulaan puasa, bil juhdi, harus dengan upaya. Harus dengan apa? Usaha. Minal abdi, dari hamba tersebut. Maka tidak mungkin orang itu tiba-tiba mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak menolong Allah. Ya. Maksudnya di sini menolong Allah dalam artian bukan Allah butuh ditolong, tidak. Ini pemahaman yang salah. Ya, Allah maha tidak butuh terhadap hambanya. Tapi ini adalah keindahan bahasa, kiasan saja. Maksudnya menolong Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil orang itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada ketaatan.
Sedangkan pertolongan Allah itu dijanjikan bagi orang yang mau taat dengan bahasa yang disebutkan Allah sebagai orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu memang sudah disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Itu memang bahasa yang indah. Jadi bukan maknanya Allah butuh pertolongan kita, tidak. Allah Maha tidak butuh terhadap kita. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai apa? Sebagai penolong-penolong Allah. Makanya menolong syariatnya. Dalam artian yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fal bidayatu bil juhdi minal abdi. Maka pada mulanya ibadah puasa ini butuh upaya dari seorang hamba. Wal jazaa'u bil hidayati minallahi azza wajal. Dan balasannya kalau sudah dimulai dengan upaya, maka balasannya dari Allah adalah hidayah. Ya. Akan diberikan kemudahan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua ibadah harus kita awali dengan maksa. Semua ibadah harus kita awali dengan maksa. Orang nggak biasa puasa, kemudian datang bulan Ramadan, ya mau nggak mau kita harus paksa tubuh kita, paksa perut kita untuk nggak makan nggak minum, ya, paksa syahwat kita untuk menurun. Ya. Orang nggak biasa sholat taraweh, ya. Misalkan di sini tasik 1 juz nggih, alhamdulillah nggih. Ya, jam berapa selesainya di sini? 10. 9 kurang, jam 10. Jam 9 kurang, alhamdulillah. Ya, biasanya jam 9, setengah 9 sudah tidur di rumah, ya sudah layah-layah gitu ya. Kemudian sekarang harus berdiri sholat. Ya memang harus dipaksa. Nah, setiap ibadah itu awalnya harus dipaksa, semuanya. Ya. Bahkan jihad. Kenapa ada syarat jihad? Tujuannya untuk maksa orang supaya beribadah kepada Allah. Karena kadang manusia itu kalau enggak sedikit dipaksa, ya, dia tidak akan melakukannya, tidak akan mau. Ya, tidak akan mau. Maka banyak dulu, apalagi ketika Fathu Makkah, orang masuk Islam karena terpaksa. Orang masuk Islam karena apa? Terpaksa. Ya, banyak. Ya. Dan itu bukan suatu hal yang sifatnya aib, tidak. Ya. Loh, bukankah berbenturan dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Ya. Ya, itu ada tafsirnya sendiri ya, pembahasannya agak panjang nanti. Tapi itu tidak berbenturan dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Karena nanti dibagi-bagi, orang kafir kan macam-macam, ada ahli kitab, ada non ahli kitab. Ahli kitab nanti ada pilihan, pilihannya bayar jizyah, bisa tetap kafir tapi bayar jizyah. Ya. Atau mereka nggak mau berjizya, kita perangi. Ada beberapa pilihannya. Jadi bukan bertentangan dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Ya. Baik. Maka ibadah itu awal mulanya apa? Harus dipaksakan. Setelah itu, maka Allah akan memberikan kemudahan. Memberikan apa? Kemudahan. Ya. Walidzalika, oleh karenanya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina. Dan orang yang berjihad fina untuk kami, yaitu untuk Allah. Dalam artian orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepada dia jalan kami. Ya. Maka mungkin kita dulu ya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah. Ya kalau mengenal Allah mungkin kenal ya, kita lahir muslim insyaallah. Ya, tapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rasa kering di dalam jiwa kita. Ya, kenapa kita hidup kok seperti ini saja? Kemudian kita mencoba mencari-cari, merenung atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Selama orang itu bersungguh-sungguh mau minta hidayah kepada Allah, Allah akan berikan jalannya. Ya. Dan selama orang itu berusaha untuk memaksa dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak merubah ma biqaumin, apa-apa yang ada pada satu kaum.
hatta hingga yughayyiru mereka merubah ma bi anfusihim apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi hidayah itu bisa didapatkan adalah ketika dalam dirinya ada keinginan untuk mendapatkan hidayah itu. Ketika orang tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kejujuran dalam hatinya, maka tidak akan diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang semacam Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka secara asal tidak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka tidak ingin untuk merubah diri mereka sendiri. Maka Allah membiarkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka. Tapi kalau orang ada keinginan, ya, ada paling enggak berpikir. Makanya dalam Al-Qur'an sering kita dapati afala ya'qilun, afala yubsirun, afala ya'lamun. Tidakkah mereka itu berpikir? Tidakkah mereka itu melihat? Tidakkah mereka itu mengetahui? Ya. Ada keinginan, ya. Dia coba berpikir secara jernih, kemudian memikirkan apa yang ada di hadapannya. Ya. Maka insya Allah akan berikan jalan kemudahan. Ya. Kita mengetahui bagaimana awal mula hidayah yang didapatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak serta-merta langsung mendapat hidayah. Mau masuk ke rumah saudarinya, Fatimah bintil Khattab, terdengar dari dalam ada orang baca ayat Al-Quran. Didengarkan sejenak. Bacaannya kok agak beda dengan yang lain. Maka beliau sambil marah baca apa itu. Kemudian dilihat oleh sahabat Umar. Dibaca lebih lengkap. Oh ternyata luar biasa di dalamnya. Maka langsung masuk Islam. Ya. Demikian juga kisah para sahabat yang lainnya. Ya. Imam Ghazali mengomentari ayat ini. Qala wa innama taghayyuru, dan sungguhnya perubahan itu taktsirus syahwat, ya. Wa innama taghayyuru, dan sungguhnya perubahan-perubahan itu taktsirus syahwat, ketika banyaknya syahwat. Fahiya marta'u syayatin, maka dia adalah tempatnya setan, wa mar'ahum, dan tempat nongkrongnya setan. Kalau perubahan dalam dirinya itu malah memperbanyak syahwat, maka itu tanda nanti akan semakin banyak setan di situ. Famadamat muhsibatan, maka selama, ya, hal itu subur dalam dirinya, semakin banyak syahwat itu terkumpul dalam dirinya, lam yanqati' taradduduhum, maka tidak akan putus datangnya setan ke dalam tubuhnya. Ya. Wa madamu yataraddadun, dan selama setan itu masih mondar-mandir di dalam tubuhnya, lam yankashif lil abdi, tidak akan tersingkap bagi seorang hamba jalalullahi subhanah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sadar terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika setan masih mondar-mandir dalam dirinya. Wa kana mahjuban an liqaihi, dan dia akan terhalang dari bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya sesuai dengan apa yang berubah. Ketika yang berubah adalah dalam diri kita, malah memperbanyak syahwat, menuruti hawa nafsu, maka itu ya tempatnya setan. Makin banyak dosanya, makin banyak syahwatnya, makin tinggi hawa nafsunya, semakin senang setan di situ. Ya, semakin senang setan di situ. Ya. Makanya kalau dalam ilmu ruqyah gitu ya, ilmu ruqyah. Meskipun saya pribadi enggak mendalami, tapi sempat belajar. Kalau dalam ilmu ruqyah, salah satu pintu masuknya jin ke dalam tubuh manusia itu dari jalan maksiat. Salah satu sebab pintu masuknya jin, meskipun banyak ya pintu masuknya jin, ada jin turunan, ada jin macam-macam lah. Tapi salah satunya adalah apa? Adalah dari pintu maksiat. Ya. Adalah dari pintu maksiat. Ya.
Maka ketika seorang itu semakin banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang banyak maksiat berarti dia menuruti syahwatnya, menuruti hawa nafsunya, semakin banyak setan yang bersarang di situ. Ya. Bisa-bisa jadi kerajaan jin tubuhnya itu ya, kerajaan jin gitu ya. Dulu sempat ada obrolan dengan teman-teman kawan-kawan dulu. Ya ada guru kami seorang yang meruqyah, katanya di dalam tubuh seorang itu sampai ada kerajaannya, ya, kerajaan jin. Saking banyaknya jin, gitu. Saking banyaknya. Gitu ya. Sampai ketika diruqyah itu sampai efeknya itu bukan cuma di tubuh si pasiennya, tapi bahkan sampai di sekeliling itu. Ya. Bahkan katanya sampai seperti ada batu yang menghantam di atas masjid ketika ngeruqyah orang tersebut. Gitu. Jadi karena saking banyaknya setan yang bersarang di situ. Ya. Saking banyaknya. Ya. Oleh karenanya tadi, berarti puasa itu bisa apa? Bisa menekan hal tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini juga beliau menyebutkan satu hadis ya. Laula anna syayatin, kalau bukan bahwasanya setan itu yahumuna ala qulubi bani Adam, mereka itu meliputi hatinya manusia, lanadharu ila malakutis samawat, maka sungguh manusia akan bisa melihat kepada kerajaan langit. Dalam artian pasti manusia akan bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akan bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi kebanyakan dari manusia itu hatinya tertutup dengan apa? Dengan noda dosa. Ya. Makanya dalam surat Al-Mutaffifin Allah menyampaikan ya, bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan menutupi dalam hati mereka apa-apa yang sudah mereka perbuat. Yang diibaratkan oleh para ulama, orang yang melakukan dosa itu seperti noda hitam berada dalam hati. Semakin banyak dosanya, semakin banyak noda hitamnya. Maka semakin banyak noda hitamnya sampai membuat hati itu tertutup, maka dia mahjub. Ya, maka dia akan terhalang dari mengetahui kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya dia tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup ya tidak paham jalan hidup untuk apa. Ya, dia hidup hanya pikirannya gimana supaya dapat dunia, dunia dan dunia. Ya, dan itu adalah salah satu cirinya orang kafir. Cirinya orang kafir ketika dia hidup di dunia itu mikirnya cuma dunia. Cuma dunia. Itu ciri-cirinya orang kafir gitu. Ya, tidak ada kepikiran masalah akhirat nanti mati seperti apa. Itu tidak ada. Itu ada hanya pada orang muslim. Hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, hal-hal yang berhubungan dengan balasan setelah mati, itu hanya bagi orang muslim. Ya. Adapun orang kafir penuh kehidupannya hanya berpikir bagaimana mikir dunia. Sejak kecil sudah dituntut untuk mendapatkan dunia. Ya, mendapatkan dunia. Ya, sekolah sing pinter le, engko cek uripmu enak. Enak itu dalam artian cek sugih kan gitu ya, orang tua kita kan gitu. Ya, bukan enak itu cek ahli ibadah, enggak ada. Ya, itu menunjukkan bahwasanya memang banyak dari kaum muslimin juga yang berpikiran dengan model pikirannya orang-orang kafir semacam ini. Maka hendaknya kaum muslimin sadar bahwasanya kehidupan di dunia manusia ini bukan hanya untuk masalah dunia. Orang muslim memikirkannya dua, dunia akhirat. Jangan sampai kita terprovokasi dengan orang kafir yang mikir dunia. Yes. Iya, sinau yang pinter, sekolah yang pinter, nyambut gaulmu cek enak, kan gitu. Meski hubungannya itu masalah dunia. Ya, enggak pernah sinau yang pinter le, cek kamu hafal Quran, jadi Imam Syafi'i gitu. Enggak, jarang seperti itu ya, kalau bukan jamaahnya sendiri gitu ya. Orang-orang luar mungkin pikirnya enggak seperti itu ya. Sinau yang pinter ya cek apa? Nyambut gawe sing enak, itu kan. Ya. Mikirnya cuma itu, gimana? Sudah kerja yang enak, sudah dapat ya gaji yang lumayan dan seterusnya, ya kehidupannya ini. Dia dapat harta, kemudian dia mikir, ya apa anak-anakku cek gak tukaran, gitu kan? Sudah mikir, oh awakmu kok bagianmu iki, bagian omah sing iki ya. Ku lemah sing ngono, sak hektar misalkan gaya adikmu. Sudah mulai mikir apa? Dunia. Ya, dari kecil sampai mau meninggal itu cuma mikir dunia. Enggak pernah mikir
kok anakku gak sembahyang ya? Gak pernah mikir seperti itu. Atau memikirkan dirinya sendiri, kok saya gak sholat? Padahal saya muslim. Ya, padahal saya muslim. Baik. Oleh karenanya di sini disebutkan kembali ke apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, pokoknya setan itu menutupi hati manusia. Ya, kalau seandainya setan itu benar-benar bersih dari hati manusia dan hati manusia itu benar-benar bersih, maka dia akan mengetahui kerajaan langit. Dalam artian kerajaan langit adalah mengetahui keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu akan segan ketika dia itu enggak mau taat kepada Allah. Ya. Dan hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Famin hadzal wajhi, maka dari sisi ini shara saumu babal ibadati, maka puasa itu menjadi pintunya ibadah. Puasa menjadi pintunya ibadah. Wasara junnatan, dan puasa itu menjadi tameng. Menjadi tameng yang menghalangi dirinya dengan setan. Dan menjadi pintu ibadah karena puasa itu mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Dan ikhlas itu adalah hal yang sangat penting dibutuhkan di semua ibadah. Wa idza 'azumat fadilatuhu, dan apabila semakin besar ya mengetahui atau keagungan daripada keutamaan puasa ini ila hadzal had, hingga batasan ini, ya fala budda min bayani syurutihi adh-dhahirati wal batinah. Jika kita sudah tahu keutamaan puasa sampai pada detik ini, ya, yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dengan panjang lebar luar biasa puasa itu, fala budda, maka harus min bayani syurutihi, untuk menjelaskan syaratnya. Syarat daripada apa? Puasa. Adh-dhahirati wal batinah, baik syarat yang lahir atau syarat yang batin. Ya. Syarat yang lahir ataupun syarat yang batin. Karena kita tahu Nabi SAW ketika mengajarkan puasa kepada para sahabat, beliau mengajarkan ya secara zahirnya ya tidak makan, tidak minum, secara zahirnya. Dan secara batin. Di antaranya Nabi SAW menyampaikan ya siapa yang Nabi SAW melarang dari orang yang berpuasa itu tetap ghibah, melakukan dosa-dosa, ya, berdusta, ya, dan seterusnya. Itu hal-hal yang sifatnya batin, ya, harus dimunculkan dari dalam jiwa manusia, kesadaran itu. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan memang harus dijelaskan hal tersebut. Bidzikri arkanihi, dengan menyebutkan rukun-rukunnya, rukun-rukun puasa, wa sunanihi, dan sunah-sunahnya, wa syurutihil batinah, dan syarat-syarat batinnya. Ya, syarat-syarat batinnya. Wa nubayyinu dzalika, dan kita akan jelaskan hal tersebut bi thalathati fusulin, dalam 3 pembahasan. Yang insyaallah pembahasan tersebut akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.